Halo, selamat pagi siswa siswi di SMK Yadika 8. Bertemu lagi dengan Bapak. Bapak akan memberikan materi tentang kaidah pencacahan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama kita pelajari bagian pertama adalah bagaimana menghitung dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Di mana di sini aturan atau cara perhitungan ini digunakan untuk menentukan banyak kemungkinan yang dapat dihasilkan atau bisa terjadi dari setiap percobaan atau kegiatan. Ini terbagi penjelasannya menjadi 3. Yang pertama, percobaan dan hasil percobaan. Itu kita menjelaskan dulu. Yang kedua, apa itu aturan penjumlahan, dan ketiga, aturan perkalian. Baik, yang pertama, bagian percobaan dan hasil percobaan. Ini cara yang digunakan biasanya kalau untuk percobaan dan hasil percobaan ini, gambaran yang digunakan biasanya menggunakan tabel atau diagram pohon. Ini digunakan untuk menentukan banyak variasi seragam, seperti di atas dilakukan secara langsung dengan mendaftar. Jadi daftarkan semua variasi yang mungkin terjadi dalam bentuk tabel atau diagram pohon. Ya, untuk memudahkan saja, mendaftar semua variasi yang mungkin dapat dilakukan dengan bantuan tabel atau diagram pohon. Ini contoh yang pertama, yang bagian A kita menggunakan tabel. Contoh, kita menggunakan variasi 2 buah kaos. Di sini kaosnya berwarna merah dan putih. Juga ada variasi yang kedua, kita menggunakan objeknya 3 buah celana. Dimisalkan celananya itu berwarna merah, putih, dan hijau. Maka ditentukanlah dengan bantuan tabel seperti di bawah ini. Untuk kolom pertama kita gunakan untuk bagian kaos, ada merah dan putih. Sedangkan kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 ini digunakan untuk bagian celana, ya, ada merah, putih, celana hijau. Nah, kalau kita hubungkan kaos dengan celana akan muncul merah-merah, yaitu kaosnya merah, celananya merah. Merah putih, kaosnya merah, celananya putih. Merah hijau, yaitu kaosnya merah dan celananya hijau. Dan seterusnya sampai ada 6 kemungkinan, merah-merah, merah putih, merah hijau, putih merah, putih-putih, putih hijau. Yang terakhir, ya. Jadi hanya akan muncul 6 kemungkinan dengan bantuan tabel. Atau kita menggunakan diagram pohon dengan variasi yang tadi yang sama, ada variasi 2 kaos dengan 3 celana, di mana kaosnya berwarna merah putih, celananya berwarna merah putih dan hijau. Ini kita buat dulu kolom pertama di sini, bagian pertama, ya. Kita tidak pakai tabel, tapi kita bagi-bagi menjadi 3 bagian, ya, yang pinggir kiri, tengah, dan kanan. Pinggir kiri kita gunakan untuk kaos, ya. Kaos ada yang warnanya merah, ada 2, dan putih. Kemudian untuk celana, masing-masing untuk kaos celananya ada merah, putih, dan hijau, ya. Untuk putih juga, untuk kaos putih kita pasangkan dengan celana yang merah, putih, dan hijau. Kemudian kita hubungkan, ya, kaos dengan celana, kaos dengan celana, kaos dengan celana. Hasilnya akan muncul merah-merah, merah putih, merah hijau, putih merah, putih putih, putih hijau. Inilah yang dinamakan dengan bentuk diagram pohon. Lanjut ke bagian kedua dari kaidah pencacahan, kita mempelajari tentang bagaimana yang dinamakan aturan penjumlahan. Di mana diketahui kejadian pertama yang mempunyai hasil M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah tinggal jumlahkan saja M tambah N. Ini contohnya, misalnya kasus ada Andi, Budi, dan Caca. Mereka teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi itu terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Nah, ini kita perhatikan gambaran di bawah ini. Ini Andi ke Budi ada 3 jalan. Jalan A, jalan B, jalan C. Sedangkan Budi ke Caca ada 5 jalan, jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5. Seharusnya suatu hari Budi tidak masuk sekolah nih, ia harus ke rumah Andi, ya. Budi posisinya ada di tengah. Atau dia ke rumah Caca untuk meminjam buku catatan. Jadi Budi bisa ke Andi, Budi bisa ke Caca. Pertanyaannya, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku? Ya,
Bisa kan Budi ke Andi, bisa juga Budi ke Caca. Ya kemungkinannya berarti dia harus mencari, ya kalau kita lihat jawabannya di sini banyak jalan yang dapat dilalui Budi adalah tinggal dijumlahkan, ya dinamakan aturan penjumlahan karena tinggal dijumlahkan 3 ditambah 5 ada 8 jalan. Bisa Budi ke Andi melalui jalan A, jalan B, jalan C. Ya ini menjawab yang kedua, sebutkan jalan yang dilalui Budi untuk meminjam buku catatan. Ada 8, ya 8 jalan tersebut adalah jalan A, jalan Budi ke Andi, jalan B, jalan Budi ke Andi, jalan C, jalan Budi ke Andi melalui jalan C. Ada 3 kalau Budi ke Andi, terus ada 5 yang Budi ke Caca. Bisa Budi lewat jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, atau terakhir dia bisa melewat jalan kelima. Jadi ada 5 jalan ke Caca dan 3 jalan ke Budi, sehingga totalnya ada 8 jalan. Yang sering sekali kita pelajari atau kita gunakan adalah aturan perkalian. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah harus dikalikan M kali N. Ya. Ini contoh dari angka-angka. Contoh 1, ini contoh soal yang pertama. Ada angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan bilangan ribuan yang dibentuk. Ya, perhatikan soal di sini ditanyakan tentukan banyak bilangan ribuan yang dibentuk. Jadi kita harus teliti dalam melihat soal atau menentukan sebelum menjawab kita harus teliti dulu pertanyaannya sampai di mana. Oh, dia menanyakan bilangan ribuan, sudah tidak ada embel-embelnya. Berarti cara menjawab ini adalah atau asumsi kita bahwa angka ribuan yang dibentuk ini boleh sama, ya, boleh berulang. Kemudian cara menjawabnya adalah kita harus kita perhatikan, kita bikin kotak. Kalau ribuan kan berarti ada 4 kotaknya, slotnya 4. Ada slot satuan, slot puluhan, slot ratusan, slot ribuan. Jadi ada 4 kotak. Nah, cara-cara di bawah kotak ini harus kita isi. Cara menjawabnya kita pakai langkah pertama. Langkah pertama, karena tidak ada angka khusus yang diminta, hanya bilangan ribuan saja, langsung saja angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan. Jadi langsung kita isi kotak pertama. Ada berapa semuanya? Oh, semuanya ini ada 7 sebenarnya. Ada 7, 0, 1, 2, sampai 6 ini ada 7 angka, tapi yang menempati angka ribuan hanya boleh 6 saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 0 tidak bisa. Kenapa angka 0 tidak bisa dipakai? Karena angka 0 tidak mungkin taruh di depan, ya. Dibacanya nanti rancu. Jadi hanya angka 1 ke atas. Angka 0 tidak bisa digunakan untuk awal atau angka terdepan. Jadi untuk angka ribuan kesimpulannya hanya ada 6, ya. Baru kita masuk ke ratusan, puluhan, dan satuan. Karena di sini tidak ada ketentuan embel-embel lain, hanya bilangan-bilangan ribuan, artinya boleh sama, maka untuk menentukan angka ratusan, puluhan, dan satuan itu dianggap semua yang ada disediakan angka yang di soal itu yang akan digunakan. Di sini ada 7 angka. Dari 0 sampai 6 itu ada 7 angka, ya. Oleh karena itu ada 7 cara untuk menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. 7 dimasukkan ke sini. Ratusannya 7, puluhannya 7, satuannya 7. Kemudian mereka dikalikan 6 kali 7 kali 7 kali 7 hasilnya 2058. Kesimpulannya ada 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Oke. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini masih sama. Cuma perhatikan soalnya akan dirubah. Akan dibentuk bilangan ribuan yang tidak boleh berulang. Ya, kalau tadi kan titik, bilangan ribuan saja. Di sini tambahkan ketentuan tidak boleh berulang. Artinya, ketika itu ditanya, tentukan banyak bilangan ribuan yang berbeda. Bisa diartikan dia harus berbeda. Yang dapat dibentuk ada berapa, ya. Tetap angka yang kita isi kotak ribuan dulu, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan. Jadi terdepan dulu yang kita tentukan. Yang pertama, angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan tetap ada 6, yaitu angka 1 sampai 6. 0 tidak masuk. Kemudian, baru yang kedua, angka-angka yang menempati nilai ratusan, puluhan, dan satuan di belakangnya, itu harus berkurang 1 dari yang disediakan. Disediakan ada berapa semuanya? Semuanya ada 7. Ada 7 dikurangi 1 jadi 6. 6 dikurangi 1 jadi
5. 5 dikurangi 1 jadi 4. Jadi harus bertingkat. Ya. Itu kalau dia soalnya harus berbeda, tidak boleh sama atau tidak boleh berulang. Ya. Oke, jadi kesimpulannya ada 6 kali 6 kali 5 kali 4 berdasarkan slot yang ada di dalam sini, sehingga hasilnya ada 720 bilangan ribuan berbeda yang dapat dibentuk. Lanjut ke contoh soal ketiga, dari angka. Sekarang yang disediakan hanya ada 6, dari 0 sampai 5 saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan, nah kalau tadi ribuan kita sekarang ratusan ganjil. Tapi dia minta yang ganjil saja, ratusan tapi ganjil. Berapa banyak bilangan ratusan ganjil yang dapat dibentuk? Karena khusus ganjil, diisi kotak slot yang terakhir dulu, ini dulu, satuan dulu yang kita isi. Ya. Berdasarkan angka ganjil yang tersedia, yaitu di sini kita lihat, itu hanya ada 1, 3, dan 5, itu ganjil. Ada berapa banyaknya? Berarti hanya ada 3. 3 inilah yang kita isi di satuan ini. Ini yang kita isi pertama. Langkah kedua adalah kita angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ratusan, baru kita ke depan. Ratusan itu ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 0 tidak masuk, ya, tidak boleh masuk. Sehingga angka 5 ini kita masukkan di ratusan. Ya. Kemudian yang terakhir baru kita tinggal ngisi yang tengah ini. Kenapa bisa 6? Angka-angka yang dapat menempati nilai puluhan ada 6. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya masuk. Ya. 0 boleh dong di tengah, ya, 1 boleh di tengah. Sampai 5 semuanya boleh. Ya, jadi 6-6-nya masukkan di tengah. Jadi 5 kali 6 kali 3 terbentuklah 90 bilangan ratusan ganjil yang bisa dibentuk. Oke, itu contoh ketiga. Ini contoh yang keempat. Masih yang akan disediakan sama, 0 sampai 5, tapi yang akan dibentuk adalah bilangan ratusan ganjil yang berbeda. Ada tambahan kata berbeda. Kalau tadi bilangan ratusan ganjil saja, sekarang bilangan ratusan ganjil yang berbeda. Tentukan banyak bilangan ratusan ganjil berbeda yang dapat dibentuk. Nah, untuk menjawab ini, langkah pertama masih tetap, karena dia permintaannya khusus ganjil, berarti kita isi yang paling belakang dulu, slot terakhir. Dengan angka ganjil yang tersedia, yaitu tetap 3, ya. Nanti di sini tetap isi 3. Baru langkah kedua, kita akan menempati nilai tempat ratusan yang pertama. Harusnya kan ada 5, ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 0 tidak termasuk. Tapi harus dikurangi 1, karena di soal ada kata berbeda, ganjil berbeda. Sehingga 5 tadi yang disediakan dikurangi 1, sisanya ada 4. Hanya ada 4 yang boleh terisi di ratusan. Taruhlah 4-nya di depan sini, ya. Terakhir kita untuk mengisi puluhan. Angka-angka yang dapat menempati nilai puluhan ada 6 sebenarnya. 0 sampai 5 ini kan disediakannya ada 6. Tapi karena berkurang 1 di kotak ganjil, ya di belakang sudah kepakai 1. Dan berkurang lagi 1 di kotak ratusan, ini berkurang 1. Kenapa sih berkurang 1? Karena kan soalnya berbeda, jadi harus selalu dikurang 1. Tadi yang sudah diisi pertama di kotak ganjil, belakang, satuan. Kemudian sudah diisi lagi di ratusan 1, ya. Sudah dipakai lagi 1. Anggapannya seperti itu, sehingga dari 6 yang sudah disediakan, 0 sampai 5 ini ada 6, berkurang 1 di kotak satuan ganjil, berkurang 1 di kotak ratusan, maka 6 kurang 1 kurang 1 atau 6 kurang 2, hasilnya adalah sisanya 4. Hanya ada 4 cara yang di tempat puluhan. 4 itulah yang kita masukkan di sini. Sehingga kesimpulannya, banyak bilangan ratusan ganjil berbeda yang dapat dibentuk adalah 4 kali 4 kali 3, atau ada 48 bilangan ratusan ganjil berbeda yang dapat dibentuk. Baik, semoga sukses dan selamat belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Yadika 8 menjadi generasi hebat yang dapat menjaga dan membangun nusa dan bangsa Indonesia lebih maju. Amin. Wassalamualaikum.